Oke, nah selamat sore teman-teman koi lover dan pecinta ikan koi dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ade Kurniawan. Kita sore hari ini mau update progres pembangunan fasilitas baru Blaze Koi Center di Semarang. Dan satu kolam ini unik sekali, sistem filtrasinya berbeda dari kolam-kolam kita yang sebelumnya. Oke. Ya, jadi saya jelaskan sekilas, ini kolam nanti konsep natural. Dan naturalnya yang ini nanti benar-benar yang ibaratnya, jadi gini teman-teman, memang kenapa kita untuk kolam natural koi itu tidak bisa 100% seperti naturnya di alam, karena koi itu perlu kedalaman, perlu ibaratnya kualitas air tertentu dengan parameter tertentu, pH apa dan segala macam gitu. Jadi memang standarnya untuk penghobis koi dan kontraktor kolam koi ya sebetulnya seperti kolam-kolam kita yang pada umumnya dengan sistem filter konvensional yang seperti pada kolam-kolam kita sebelumnya. Oke, paham. Mau pakai RDF atau tanpa RDF, intinya seperti itu. Oke. Nah, memang sebetulnya untuk kolam natural konsep itu, kalau bisa supaya nata bebatuannya lebih enak, jangan terlalu dalam. 1 meter aja udah dalam, karena nanti nata batu semakin ke dalam ini kan agak sulit untuk mendapatkan estetika dan artnya yang bagus seperti itu. Tapi kita akan coba di satu kolam ini, dan ini nanti sistemnya adalah natural filter dengan under gravel. Under gravel itu jadi nanti sistem filternya itu ada di dasar kolam ini nih Norma. Nah, ya, udah kita siapkan. Kemudian nanti pemipaannya seperti apa, under gravel, apa-apa aja material yang digunakan, desainnya seperti apa. Nanti coba ditampilkan juga sketch gambar yang simple yang saya sudah oret-oret sedikit. Dan memang karena ini kolam, sekali lagi karena ini kolam fasilitas Blaze sendiri, jadi memang saya tidak pakai desain, nggak pakai sketch, ngalir aja udah. Sejalannya insting saya, sejalannya feeling saya, seperti itu. Nah, kita bahas dulu, sekarang sudah sampai di pengerjaan konstruksi, jadi kurang lebih ini prosesnya udah 50% Norma. Konstruksinya ini tidak menggunakan cor, menggunakan batu bata dengan selu besi. Oke, ya. Berarti pagar tetap kuat nih. Ya, tetap kuat saya jamin, tapi memang ini pun sebetulnya kalau bisa, tetap saran saya lebih bagus cor. Nah, karena ini tonasenya tidak terlalu besar, ini paling 10 ton ya, 10 ton kurang lebih ini. Plus minusnya ditambah nanti dengan air terjun yang di sisinya Mas Anam itu. Air terjun ini nanti konsepnya juga saya buat agak berbeda. Jadi bukan memanjang seperti sungai, bukan tinggi ke atas, tapi ini seperti nanti seperti kanal yang tidak terlalu tinggi, paling ketinggian 1 meter lebih sedikit. 1 meteran. Ya, tapi nanti jatuhnya air sampai ke ujung kolam ini akan bikin random. Dan nanti di tengah-tengah air terjun ini ada beberapa ornamen tanaman-tanaman yang kita tanam secara natural juga. Nah, ini nanti seru. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan kita update terus progresnya. Semuanya dinding-dinding bata ini nantinya akan tertutup batu alam, kemudian batu-batuan koral, kemudian ada juga nanti kayu-kayuan saya ambil, ada juga tanaman rambat, ada juga tanaman air, ada juga nanti pasir kalika. Ya, intinya nanti semuanya ini akan tertutupi hilang. Jadi disamarkan semuanya. Betul. Dan jujur PR utamanya adalah bagaimana caranya supaya konstruksi ini tidak terlihat. Supaya mengikuti kontur alam atau batu-batuan yang seperti di alamnya. Itu PR utamanya. Makanya sebetulnya kalau hal ini bukan saya nggak mau kasih tipsnya atau resepnya teman-teman, tapi memang ini butuh feel, butuh art, dan butuh rasa yang saya yakin setiap kontraktor kolam natural itu punya selera, punya taste, punya style yang berbeda-beda. Betul. Gitu. Bahkan Blaze sendiri pun ini sudah punya karakter. Jadi kalau orang lihat kolam A, B, C, mana yang bikinan Blaze, rata-rata udah kelihatan sih, baik yang minimalis maupun natural. Kelihatan ya. Blaze. Kelihatan gitu. Dan pesan saya sekali lagi, marilah kita bangga dengan karya kita sendiri. Jangan mengiklankan sesuatu. Kemarin saya sempat dilaporin ada dari staf kita, ada dari teman saya juga, ada dari penghobis. Video-video kita di TikTok, di Instagram itu diambil oleh nggak tahu itu siapa, kemudian dipakai untuk iklan. Mau pengen buat kolam seperti hubungi kami. Nah, itu saran saya sih jangan ya. Mendingan Anda benar-benar kalau memang mau buat kolam ya pakailah promosinya dengan kolam-kolam buatan sendiri seperti. Oh iya, kok mau tanya ini kok. Ini kok kedalamannya kok berbeda-beda ini. Yes. Nah, itu yang saya buat nanti supaya ini ada level ketinggian air. Yang paling di pinggiran ini nanti maksud saya kita bisa duduk di pinggiran sambil keceh kakinya. Gitu. Nah, kalau feeding ikannya semoga berani sampai ke pinggiran situ juga. Nah, rencana tetap saya isikan koi, tapi memang jujur terus terang bukan koi-koi yang harganya lumayan. Saya kasih koi-koi yang
medium lah. Seperti saya bilang bahwa Blaze Group ini pun terus belajar. Kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga terhadap perkembangan ibaratnya dunia air tawar, terutama ikan koi sampai ke depan. Jadi kita akan up to date terus. Nah, sebetulnya saya itu minggu kemarin itu dikontak oleh salah satu customer saya di Jakarta. Kebayang ya, kita ini sudah bikin sistem filter konvensional itu menurutmu gampang banget nggak? Oke, lu gampang. Tinggal cabut pipa, maintainnya. Kita settingin media dengan sesuai spek kita, tidak perlu ngangkat-ngangkat media. Backwash besar setengah tahun sekali hanya nyemprotin dari atas. Hariannya seminggu paling 2 kali tinggal cabut pipa. Dan udah simpel lama. Menurut customer saya yang Jakarta ini masih kurang simpel loh, gila kan? Nah itu ya. Nah jadi saya rencana awal tahun depan itu semoga kalau jadi akan diminta untuk bikin kolam koi dengan ukuran yang cukup gede, kemungkinan sampai 50 tonase. Dan itu konsepnya natural alam, bener-bener alam. Natural. Nah sistem filternya under gravel seperti ini. Jadi tanpa backwash, tanpa bottom drain, tanpa cabut-cabut pipa, tanpa backwash besar, tanpa isi media, tanpa bol-bol dan segala macam. Nah, makanya saya itu terbiasa kalau saya itu eksperimen ya kolam saya sendiri. Saya nggak mau eksperimen dengan kolam customer. Dan tipe saya adalah saya akan pede melakukan sesuatu kalau saya sudah pernah menguji sendiri dan sudah menjalani sendiri dan sudah membuktikan sendiri. Itu prinsip saya. Makanya ini nanti akan jadi salah satu kolam di fasilitas Blaze Koi Center yang tidak perlu di-maintain sama sekali. Ini tidak perlu di-maintain sama sekali. Dan airnya nanti teman-teman akan lihat hasilnya nggak kalah dengan air-air di kolam-kolam kita yang menggunakan media-media dan spek yang bagus seperti kolam-kolam Blaze yang lain. Gitu. Jadi ini adalah untuk uji coba dan eksperimen, tapi saya udah kaji, saya udah pelajari. Dan saya juga udah konsultasi ke beberapa senior saya mengenai nanti sistemnya, kemudian flow-nya. Skimmer pun ini nggak ada. Tuh aneh kan? Nanti skimmernya adalah jadi satu dengan ruang pompa. Nah nanti kalau udah jadi biasanya teman-teman akan lebih paham. Tapi nanti sketch awalnya untuk peletaan pompa, skimmer, kemudian ada output yang di dasar kolam, ada output yang ke air terjun. Itu nanti kita akan kasih gambarnya. Yang pasti simpelnya begini teman-teman. Kolam ini intinya tanpa maintain sama sekali lah, prinsipnya seperti itu. Karena sistem filternya itu ada di dasar kolam, atau istilahnya itu under gravel, atau ibaratnya ada yang bilang filter natural dan segala macam. Dan nanti saya akan pakai beberapa media tanaman yang akarnya ini salah satunya bisa berfungsi untuk menjernihkan air. Nah itu seru kan? Belum pernah kan di vlog-vlog saya sebelumnya. Dan itu ada beberapa tanaman tertentu yang memang nanti kita akan tanamkan. Makanya ini kenapa dibuat level-levelnya berbeda. Salah satunya untuk meletakkan tanaman dengan nanti ditutupi bebatuan. Yang pasti seru. Nah ini kita akan lanjut. Jadi vlog ini nanti sampai proses finishing, sampai running. Jadi kita stop dulu. Nanti kalau udah konstruksi jadi, saat kita nyeting batu-batuannya, tanaman-tanamannya, dan nyeting under gravelnya plus isi air, kita akan lanjutkan. Seperti itu. Yang pasti tunggu terus, jangan sampai ketinggalan karena ini seru kali ini kolam yang kali ini. Itu katanya tetap harus bu kasih batu itu mas. Atas itu loh, di sebelah sisi kiri ini loh. Itu kan masih ada batunya coklat tuh, tapi batunya kan rendah. Atasnya masih tumpuk batu, kasih ono ini. Yuk. Nah, coba sing dari sini rodok renggang itu kosong. Sebelah kiri. Tumpuk ono itu. Wah, ini kita udah di posisi lagi ngerjain. Ya, jadi oke. Kemarin kan kita waktu itu konstruksi bentuk kolam ya. Kontur kolam, kebetulan kolam yang kali ini agak berbeda. Yang pertama adalah sistemnya under gravel. Dalam artian under gravel berarti tidak ada sistem filter konvensional seperti kolam Blaze pada umumnya. Nah, yang kedua adalah kolam ini memiliki beberapa level kedalaman air. Ada 3 level kedalaman air, dari mulai yang paling dangkal masuk ke dalam, yang pinggir-pinggiran nanti bisa untuk keceh atau kita ibaratnya sambil interaksi dengan ikan, feeding sambil kakinya dicelup-celup, itu bisa. Nah ini bentuknya sudah mulai kelihatan. Nih. Nah teman-teman, saya cuma mau mengingatkan, meskipun ini nanti ibaratnya tertutup oleh batu alam semua, kayu, tanaman dan lain sebagainya, tetap aciannya ini harus acian yang seperti kolam standar. Nah kenapa? Untuk menghindari kebocoran atau air keluar dari sisi-sisi dinding dalam jumlah yang besar. Jadi memang harus seperti acian rapat, kemudian nanti disika. Nah intinya hati-hati teman-teman, pengerjaan ini juga harus benar-benar teliti. Makanya kita lihat teman-teman di Blaze ini
membuat acian halusnya seperti itu. Intinya tujuannya supaya benar-benar rapet, tidak ada retakan-retakan rambut dan segala macam, seperti standarnya konstruksi kolam yang pada umumnya. Meskipun kali ini yang temanya berbeda. Nah, air terjun saat ini adalah di tahapan pengaturan flow atau aliran airnya dulu, Norma. Oh gitu. Nah, jadi ini kalau bentuknya masih berantakan karena memang batu-batu utama yang nanti untuk estetika air terjun yang finalnya ini lagi perjalanan, belum datang. Nah, cuman air terjun ini kan airnya mengalirnya seperti apa ini kan harus kita konsep dulu. Artinya kita rancang dulu di awal. Nah, memang kebetulan karena ini kolam sendiri dan saya tidak untuk customer, memang saya tidak pakai gambar plan, tidak pakai gambar desain, ngalir aja, tapi tetap butuh ibaratnya perhitungan atau gimana sih air supaya nanti ngalir per trap-trapnya ini yang jatuh. Yuk saya kasih sedikit nih ya. Wah, seperti ini. Ini ilmu nih, Norma. Nah, yang pertama adalah landasan air terjun ini prinsipnya adalah miring menuju ke kolam. Nah, miringnya itu, ketika kemiringannya itu ada. Nah, sebetulnya kalau itu nggak ada selera, kembali lagi. Kamu pengen drastis, semakin miringnya drastis, airnya pasti makin kenceng. Setuju dong? Betul. Kalau gravitasi dari ketinggian semakin tinggi turun ke bawah pasti aliran airnya makin kenceng, betul kan? Nah, tapi saya ini kan tetap memikirkan supaya kolam koinya ini nanti ikan-ikannya kelihatan jelas, ria air terjunnya saya nggak suka terlalu kenceng. Jadi saya bikin nih, sebetulnya ini vertikal, tapi saya bikin trap per trap. Nih Norma bisa lihat trap pertama, trap kedua, trap ketiga. Nah, ini 3 trap atau 3 turunan. Nah, sehingga nanti air nampung lubernya ini nanti kesannya soft, tapi aliran atau kericak atau ria airnya ini nanti akan terlihat. Seperti itu. Nah, yang kedua, letak batu-batu utama ini nanti adalah menentukan aliran airnya. Contoh nih ya, air bentur ke sini. Dia akan mecah ke kanan dan ke kiri. Berarti sini akan ada aliran air, sini akan ada aliran air. Ini kemungkinan nanti saya kasih batu lagi. Dia bentur ke sini, airnya mungkin ke sini. Nah, itu tuh di awal tatanan alur air ini harus kita tata dulu. Nah, sekali lagi teorinya bagaimana Pak? Yang ideal berapa senti, berapa jaraknya? Tidak ada teori. Ini adalah ibaratnya rasa, art, dan feeling. Makanya kan saya selalu pesan, terutama buat tim-tim blast yang baru, setiap ada pekerjaan yang natural, ayo ibaratnya ikutin saya bagaimana natanya, bagaimana menempatkannya, bagaimana menciptakan supaya ini nanti benar-benar natural. Itu memang ada pipa untuk output. Nanti kita tutupin batu, kayu, dan tanaman. Berarti saya jamin nanti hilang semua. Disamarkan ya? Disamarkan. Nah, tujuannya adalah ya aneh juga dong, masa konsep natural pipanya nanti kelihatan seperti itu, aciannya kelihatan, itu kan nggak seru. Jadi ini ibaratnya masih rangka aliran airnya. Jadi nanti dari atas ngalir kanan, kiri, saya kasih gambarnya ya, nanti ada yang sebagian ke kiri sedikit, yang kanan sedikit tidak ada, langsung kumpul di tengah, jatuh ke bawah. Ke bawah dia kebentur batu pertama itu mecah 2, ke kiri dan ke kanan lagi. Nah, di sini rata, nampung, dia akan keluar berbarengan. Luber berbarengan. Luber berbarengan, kebentur batu ini kepecah lagi kanan dan kiri. Nah, di sini los langsung masuk ke kolam. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau udah jadi kita pasti akan ibaratnya lanjutkan. Jadi yang di video sebelumnya yang kita kemarin sempat cut dulu. Nah, ini progresnya sudah sampai sini. Ikutin terus keseruannya. Jadi teman-teman kalau ngikutin satu video ini akan melihat progresnya dari yang belum apa-apa, ibaratnya rangka sudah terbentuk, kolamnya sudah terbentuk, air terjunnya, sampai nanti finish selesai. Seperti itu. Jadi tunggu aja teman-teman tuh di rumah belajarnya lebih gampang lagi. Mungkin kemarin juga ada yang kasih masukan, wah seru kalau bisa ngelihat tahapan-tahapannya. Nah, kita ikutin kemauan netizen atau blast people pada umumnya. Semoga nanti kelanjutannya kita akan terus update. Yang pasti nanti teman-teman jangan ketinggalan, ikutin terus. Dan ini pasti saya jamin akan jadi sebuah karya seni kolam natural dengan sistem under gravel yang berbeda. Ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi ingat sekali lagi, ini hanya ibaratnya sampelnya. Kalau teman-teman nanti dimanapun pengen dibuatin yang kapasitas lebih besar, 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali lipat dari ini, ya itu nanti tinggal menyesuaikan. Seperti itu. Yang penting konsepnya, temanya, sistemnya sudah kita jelaskan. Tinggal selera suka mana. Yang sekali lagi ya teman-teman ya, tidak ada salah benar kolam koi mau natural, mau minimalis, mau model kotak, mau model bulat, mau ala kadarnya, kembali lagi selera masing-masing. Gitu. Tapi kalau blast terbiasa kita mengkonsepnya ini memang buat saya ini tantangan utama ini di natural. Seninya tuh di natural. Seneng saya seperti itu. Dan kita pun masih terus belajar terus, oke? Ikutin terus sampai ketemu nanti di tahapan selanjutnya. Oke, nah sekarang kita sudah di tahapan mulai penginstalan beberapa bebatuan hardscape-nya.
Jadi kalau batu-batuan sama koral itu yang menonjol itu istilahnya hardscape. Hardscape Ya, jadi banyak menampilkan ornamen itu, kemudian dipadu dengan beberapa tanaman, itu istilahnya soft case-nya, softscape-nya. Nah, saya cuma ingin sedikit sharing, jadi satu bidang ini juga jangan ibaratnya monoton, satu finishingnya itu mau koral, mau batuan, mau moss, mau batu kali dan lain-lain, tapi kalau bisa itu terjadi beberapa perpaduan. Nah, contohnya ini di area sini kan kalau kamu lihat nih ada batu-batu bulat hardscape-nya yang menjadi ibaratnya kayak tulangan utamanya. Kemudian sela-selanya ini saya kasih batu koral kecil. Nah, sebelah sini kita main batu plus moss. Batu yang ada lumutnya. Nah, seperti itu. Jadi intinya supaya kalau dilihat itu nggak monoton, dan memang kali ini nuansanya ini saya bikin nuansa-nuansa seperti kayak kalau di pinggiran-pinggiran sungai. Tanamannya kan makanya tanamannya bukan yang oriental, bukan yang Japanese, bukan yang agak ke apa namanya timur ya. Nanti ini belum jadi teman-teman. Ini satu sudut tanaman ini baru sekitar 20%. Jadi nanti teman-teman bisa bayangkan seberapa banyak kebutuhan tanamannya. Tadi saya udah 2 kali belanja, satu mobil penuh. Nanti videonya tampilin, itu masih kurang. Gitu. Ya, dan saya begitu tanamannya ini kok kayaknya nggak cocok untuk sini, mending saya stop dulu. Sampai nanti nunggu tanaman yang cocok. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beberapa dinding batu-batuan itu juga udah mulai kita susun. Jadi nanti seperti yang saya pernah edukasi, kolam kali ini beda, hampir tidak terlihatan dindingnya. Jadi nanti seperti benar-benar di alam, bahkan nanti ada sedikit tanaman yang masuk ke air, ada batu-batuan yang masuk ke air, ada tanah juga yang sudah kita bungkus dengan media serabut kelapa, itu nanti akan ada di air juga. Nah, tanaman itu termasuk dengan serabutnya, dengan akarnya, salah satunya itu sebagai berfungsi filter media biologis juga. Karena kita tidak pernah menyangka betapa ajaibnya alam, tumbuhan, tanaman itu bekerja, salah satunya membuat air menjadi jernih dan sehat. Nah, tapi kalau yang komen, kemarin ada yang komen, ini nanti kalau meledak, apa bla bla segala macam, ya tunggu saja. Yang pasti intinya gini teman-teman, kita juga nggak akan sembarang gegabah, karena nanti pun teman-teman akan lihat di sini udah saya putusin isi ikan koi, yang mungkin nggak terlalu mahal-mahal, tapi yang per ekor antara 1 sampai 2 jutaan. Dan rencananya isinya sekitar 25 ekor. Kalau saya gegabah, ini artinya saya ngorbanin uang 50 juta untuk koi tok ya. Nah, artinya kan saya nggak mungkin sembarangan gitu loh. 50 juta mungkin teman-teman buat kalian kecil, buat saya lumayan gede. Artinya saya harus bagaimana membuat selain estetikanya ini bagus, untuk kesehatan koinnya jangka panjangnya pun juga bagus. Dan yang menarik ini under gravel, tanpa big wash, tanpa filter, tanpa cuci media, tanpa angkat-angkat dan segala macam. Yang pasti ditunggu aja. Tapi ya sekali lagi saya tidak pernah mau menanggapi komen-komen yang apapun itu, apalagi yang negatif. Karena saya punya prinsip yang komen itu pengalaman aja belum tentu sebagus yang diomongkan gitu. Jadi ya udah mendingan kita fokus ke pengalaman kita belajar terus, kita update terus. Tujuan kita hanya untuk sharing. Kalau ada yang suka syukur, yang nggak suka, yang komen miring-miring, yang komen nyinyir-nyinyir, ya monggo gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak main-main. Ini anggaran yang saya anggarkan untuk kolam ini juga ratusan juta, belum termasuk ikan koi. Jadi intinya kalau sampai saya sembarangan atau gegabah, ya saya bunuh diri. Intinya seperti itu. Dan ini tanaman segini banyak ini baru 20% normal. Ya, kita kemarin anggarkan belanja untuk tanaman kurang lebih sekitar 10 juta. Kayaknya bisa ningkat sampai 2 kali. Nah, ya, di sana masih ada juga. Sana masih ada juga. Masih kosongnya masih banyak. Pokoknya nanti kalau teman-teman lihat, yuk kita lihat terakhir dari sudut sini yuk. Boleh. Dari sini aja sekitar tanaman baru 20%, teman-teman sudah bisa ngelihat nih perbedaannya. Tuh. Ya, ini belum nih, masih kurang banget lah, masih jauh banget. Ada beberapa tanaman yang batangnya gede-gede yang menonjol yang saya belum nemu yang serak, makanya saya stop dulu. Jadi kalau saya punya prinsip kalau nggak serak atau feelingnya nggak masuk, udah stop dulu, nanti tunggu tanaman yang cocok. Ya, nah ini sampai segini. Setelah ini stepnya ikutin terus, yang pasti akan makin seru sampai finishing jadi. Tunggu video berikutnya. A few moments later. Oke teman-teman, nah ini kelanjutannya. Sekarang sudah sampai di tahapan mulai pengaplikasian media under gravelnya, Norman dan teman-teman. Nah ini juga masih belum komplit ya. Ada beberapa tanaman kayu yang nanti akan ada diinstal di dasar air. Ada yang agak di permukaan, ada yang di level 1, level 2 sampai level 3. Nanti yang sudah datang akan kita sambil setting juga. Jadi ini adalah sistem under gravel. Jadi pipa-pipa yang kanan kiri itu adalah salah satunya menjadi flow untuk aliran air yang balik ke kolam.
Oke. Jadi dari pompa saya waktu itu pernah jelasin dibagi dua outputnya. Output satu balik melalui air terjun atau waterfall, yang satu melalui pipa yang untuk under gravel di bawah ini. Oke, berarti bisa dibangun di cabang gitu ya kok? Betul, di cabang. Nah, seperti keran putih itu diberi dua untuk kita nyetel. Kepentingannya nanti lebih kenceng yang mana, perlu yang lebih pelan yang mana. Oke. Makanya harus ada setelan stop kerannya seperti itu. Nah, ini tipis aja teman-teman. Jadi batu koral ini jangan tebel-tebel karena di atasnya nanti masih ada pasir malang. Pasir Malang. Ya. Ini tingkat kedua pasir Malang. Pasir Paling malang. dasar. Ya, nanti tebel. kemudian paling dasar ini apa namanya koral. Oke. Koral kecil. Lapisan nomor 2 nanti itu ada pasir malang. Pasir Malang. Ya, lapisan ketiga jet-mat. Jet-mat. Oke. Ya, setelah jet-mat nanti batu koral lagi tapi yang gede-gede. Ya, baru pasir kalika. Nah, nanti kamu tulis. Nah, Oke. ini sudah menjadi media. Dan nanti yang di level-level yang kamu bawah ini juga nanti ada batu koral gede juga. Ini juga media tapi tidak semaksimal yang di sana. Oke. Proses biologisnya, ekosistemnya terjadinya di dasar kolam yang utama ini. Oke, paham. Nah, kemudian nanti akar-akar tanaman itu yang saya tanam, yang saya sudah mulai install dengan serabut yang dibungkus supaya tanahnya itu nggak larut, nggak buat kotor air. Itu nanti kalau dia sudah menyatu dengan under gravelnya, dengan batu koral di bawahnya, dia akan juga bisa berfungsi sebagai filter. Oke. Nah, itulah indahnya alam, indahnya natur. Jadi ini sedikit berbeda dengan sistem filter konvensional yang kita pernah buat selama ini. Ya, jadi hari ini kita penginstalan untuk under gravelnya. Setelah under gravel selesai, kita setting tanaman di sekitarnya, batu dan sudah beres semua. Tutup decking kayu, running. Nah, tinggal satu step lagi ya. Ditunggu, ikuti terus, pokoknya jangan ketinggalan. Oke, nah nih sudah lumayan ini Norma. Tapi ini pun ini masih sekitar sebetulnya 80%. Install tanamannya, batuan-batuannya, ada beberapa kayu. Terus itu yang nanti untuk skimmernya. Dan kemudian itu ada untuk tempat aerator, itu nanti juga ada tutupnya dari kayu. Kemudian kayunya nanti kita tutupi juga dengan batu-batuan. Intinya supaya kelihatan senatural mungkin. Ya, meskipun ini memang bukan natural asli, tapi inilah hutan yang tadinya belantara, kumuh, ya kan, nggak beraturan. Sekarang minimal sudah enak nih seperti ini. Nih kalau sore gini, coba bayangin saya seolah-olah kayak di depan saya ini juga sungai gede. Sambil keceh seperti ini, nanti ikan di sini pun yang kecil-kecil. Saya belum putusin ikannya apa nih teman-teman. Ya, jadi nanti kalau ada yang ide mau dikasih ikan apa, koi kecil-kecil kayak, tamasaba kayak, predator kayak, ya nanti coba usulannya kita nanti sambil pertimbangkan seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, jadi ini adalah satu sistem kolam yang sedikit berbeda dengan sistem standarnya konvensional di Blast, yaitu namanya kolam under gravel. Kebetulan kita finishingnya dengan konsep natural, batu-batu kali, batu-batu karang. Kemudian di air terjunnya itu juga nggak buat terlalu tinggi, tapi nanti ada cemara keluar di kanan kiri. Sebetulnya ada beberapa pohon pakis dan pohon pakis ekor monyet yang belum datang, itu keren juga nanti kalau diinstal di air terjun. Kemudian tanaman-tanaman beberapa yang di air ini ada bambu air, ini palem serai. Palem serai ini sebetulnya di tanah biasa, tapi coba kita airkan. Ini baru 2 hari ini, kita belum tahu bisa survive atau enggak, tapi semoga bisa. Nah, salah satunya itu nanti yang membuat kualitas air bisa mature, bisa bening itu adalah alam dari tumbuh-tumbuhan yang tertanam di air ini, teman-teman semua. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana alam itu bisa bekerja, terjadi proses ekosistem dan filtrasi, ditambah di setiap yang saya injak ini itu under gravel semua. Jadi ini di bawah ini ada pasir malang, ada batu koral, kemudian di bawah situ juga, di bawah situ malah ada jet-matnya juga. Nanti yang waktu install jet-matnya sebelum ditutupin koral kita juga akan tampilkan. Nah inilah, jadi ini tanpa backwash, tanpa kuras.
nanti setahun pertama akan kita coba, dan memang saya ini suka sekali melakukan hal-hal yang baru. Jadi kalau Norma dan teman-teman Blaze Channel ini baru 1,5 mau menuju ke 2 tahun, sebetulnya sejak 8 tahun yang lalu kita sudah membuat berbagai macam kolam ini. Kalau lihat kolam-kolam yang lalu Blaze sampai sekarang itu baik secara estetika, sistem dan lain-lain kita mengalami perbaikan. Dan sampai sekarang saya selalu punya moto tetap selalu baru mulai, atau kita itu harus selalu belajar terus, karena masih banyak ke depan yang harus kita kembangkan. Nanti bulan depan saya dipanggil kawan saya di Jakarta, kebetulan beliau imported juga, ada beberapa media-media biologis yang baru, saya mau riset lagi, saya juga harus coba dulu sendiri sebelum saya nanti tahu seperti apa. Jadi intinya teman-teman, kita ini sampai sekarang ini masih terus update dan terus belajar. Nah itu kok. Ya harapan saya nggak bisa punya patokan bahwa oh pokoknya ini sekarang yang paling bagus, yang paling benar saat ini, oke. Tapi kalau ke depan nanti itu ada sebuah sistem dan ada cara yang lebih bagus, baik secara filtrasi, secara kolam estetika dan lain-lain, kenapa nggak kita kembangkan lagi. Seperti itu. Nah ini sudah mulai bersih-bersih juga. Nanti yang di area ini nanti saya kasih ada seperti meja untuk kita santai, meja kayu. Kemudian nanti ada tempat untuk barbecue. Jadi kita mau bakar-bakaran atau apa sudah di sini. Nah itu yang nanti sana itu kan kolam jacuzzi tuh. Tinggal kita finishing sama filter. Kita tunda dulu karena saya pengen ngejar ini. Karena kebetulan minggu depan saya ada tamu yang kepengen punya kolam under gravel. Nah rasanya saya tuh nggak abdol kalau saya nggak punya dulu. Nah saya tuh tipe kontraktor, mungkin teman-teman bisa cek. Mungkin Blaze ini adalah salah satu kontraktor yang punya contoh kolam dan punya fasilitas kolam koi yang salah satu terbanyak. Karena bukan kita nunjukin cuman yang kita kerjaan di customer, tapi kita juga berani investasi. Baik yang di showroom satunya, di Blok L rumah saya, baik yang di Fasum ini, itu totalnya sampai sekarang sudah 18 kolam. Dengan berbagai macam desain, berbagai macam ukuran, berbagai macam bentuk. Nah, makanya customer saat kesini, ya saat kesini biasanya malam, mereka udah ngerti bahwa oh iya memang kualitas kita buatannya seperti ini, baik secara estetika, sistem, dan yang lain sebagainya. Nah mungkin karena saya lihat sebagian kontraktor kolam mungkin punya kolam di rumah 1, 2, kita 18 loh. 18 kolam nih, ini nanti plus yang jacuzzi ini 18 nih. Ini, nah, ini ada kesulitan nggak kok bikin kolam under gravel? Sebetulnya ini, kalau buat saya kesulitan ini malah jadi tantangan, karena memang saya suka sesuatu yang artistik atau yang suka yang sulit gitu loh. Kalau justru kemarin maaf ya teman-teman, jadi sekali lagi memang karena kita mengakui kelemahan Blaze ini saat ini timnya sangat terbatas. Ya, jadi kita kemarin sebetulnya ada permintaan di daerah luar kota, di daerah Jawa Timur juga, tapi terlalu kecil, cuma 6 ton sama 8 ton. Lagian nanti akomodasinya juga sayang di customer. Kolamnya juga sederhana, cuman kotak-kotak biasa, beliau minta minimalis gitu loh. Saya juga ngomong, Pak, di sana harusnya banyak gitu loh. Nanti panggil kita malah jadinya mahal, karena terus terang selain memang kita juga cari kerja, tapi saya tuh cari sesuatu yang bisa membuat saya ini tertantang atau terchallenge gitu. Nah sebetulnya awal tahun depan, Norma, saya punya kawan dulu customer Blaze Koi juga, sekarang malah jadi dealer koi salah satu terbesar di Indonesia. Ya beliau lagi bangun rumah di Jakarta, gede sekali rumahnya itu, waduh ampun lah. Saya ngelihat desainnya dan lain-lain itu nggak mungkin cuman 1-2 M, itu puluhan miliar pasti ya. Nah beliau minta dibuatin kolam untuk ikan koi, tapi yang under gravel dan seperti alam, bener-bener alam. Ya kalau teman-teman mungkin pengen tahu tuh alamnya tuh seperti yang di aviarinya Irfan Hakim, bener-bener alam-lam. Jadi jungle banget, bener-bener jungle banget. Nah itu tapi dengan sistem under gravel. Dan saya waktu itu sudah ngobrol, sempat telepon beberapa kali. Kebetulan rencana proyeknya baru awal tahun depan. Nah saya udah mulai siapkan dari sekarang. Saya udah ngomong juga, Pak kalau ke Semarang mampir lihat kolam-kolam buatan kita. Oke Pak Ade, segala macem. Nah saya itu waktu itu ngomong, Pak ikannya nanti kalau di Sikoi yang murah-murah aja. Ya udah murah aja. Paling saya kasih yang 10 juta per ekor. Waduh, itu mahal itu. Tapi buat beliau murah. Nah, makanya kan teman-teman sekali lagi mahal murah itu relatif. Buat setiap orang tuh relatif gitu loh. Buat saya 10 juta per ekor sudah mahal. Tapi buat beliau 10 juta per ekor tuh ikan koi murah loh. Kebayang ya. Nah, itulah. Tapi intinya saya suka sekali tantangan Norman dan teman-teman. Justru saya sekarang ini kalau terima project itu lebih ke wah, ini saya bisa buat sesuatu karya seni yang luar biasa nih. Saya tertarik ini untuk antusias untuk ngerjain dan lain-lain. Itu salah satunya yang sekarang saya utamakan. Makanya nanti setelah ini udah beres, kita siap-siap untuk pekerjaan satu proyek besar lagi di Yogyakarta. Itu kebetulan sebuah restoran. Restorannya itu sangat terkenal sekali. Cabangnya udah ada 30 cabang di Indonesia. Di Jogja ini yang ke-31. Itu kita dari mulai landscape-nya, sungainya, kolamnya, air terjunnya, estetikanya dan segala macam dipasrahkan ke kita semua.
Nah, nanti saksikan teman-teman Jogja dan sekitarnya, yang pasti kita akan buat sebuah karya seni lagi yang luar biasa di Jogja. Semoga nanti customer dan para tamu-tamu yang di restoran itu juga suka konsepnya outdoor. Ini restoran keren banget, segmennya mahasiswa tapi desainnya restorannya itu nanti sekelas sultan. Nah, pokoknya tunggu aja lah. Ya, kita segera ke sana. Makanya yang ini sebetulnya belum selesai ya, Norma dan teman-teman. Masih 20% lagi ini sebetulnya masih instalasi beberapa tanaman. Ini kan masih lihat masih banyak yang kosong-kosong nih. Betul. Tanamannya juga belum datang tuh. Yang di bawah batunya masih banyak yang kosong. Di air terjun juga tanamannya kurang. Decking kayu masih kurang. Nanti saya lagi pesenkan seperti perahu-perahuan kecil. Entah saya taruh di tengah atau di samping. Nanti seperti ada perahunya juga. Nah, nanti kalau mau lihat finish totalnya mungkin di sinematik belakang ya. Kita akhiri yang ini sampai ini. Nah, itulah tadi kita merubah hutan, membuat kolam under gravel dan kolam natural. Kalau lihat videonya dari awal sampai sekarang 30 menit ada? Kurang lebih mungkin ya. Kurang lebih 30 menit ya. Jadi dalam 30 menit hanya secara video. Ya kan? Kalau aslinya dari awal sampai sekarang kurang lebih hampir 1 bulan. Ya, jadi kadang mungkin kita judul buat seperti apa menari itu hanya untuk pancingan. Tapi sebetulnya buatnya bukan 30 menit. Buatnya kurang lebih hampir 1 bulan, 30 hari. Tapi itu pun kita santai. Mungkin kalau kita cepetin, kalau kita full, ya kita paling seperti ini. Karena ini lebih simpel daripada yang pakai sistem filter konvensional. Oke, betul. Ya, ini paling kurang lebih ya 3 minggu sampai 4 minggu lah udah beres. Ya, demikianlah, semoga suka dan menginspirasi teman-teman semua. Inilah sebuah kolam baru lagi dari Blaskoy Center, di fasilitas Blaskoy Center yang kedua. Kapasitasnya nggak terlalu gede, mungkin ini 10 ton atau 10 kubik lebih sedikit. Dengan ada estetika air terjun, batu-batu kali dan sekitarnya. Semoga disukai dan semoga menginspirasi dan menjadi hiburan yang positif. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.